Nah, ya, jadi yang pertama ini terkait dengan account receivable ya. Jadi si Gonzales Fashion ini dia punya ledger ya. Jadi dia punya buku besar dan ada saldo akhirnya 310.000, sales revenue 2,2 juta dan allowance for doubtful account tuh 6.100. Sekarang kita diminta untuk mengadjust AFDA-nya dan membuat jurnal untuk write off. Ya, jadi yang pertama-tama aku mau jelasin dulu uh, flow dari AR ya. Jadi yang pertama-tama ketika penjualan ya. Jadi ketika penjualan ya. Oke. Nah, ketika penjualan itu ya jadi ada penjualan, terus ada di sini nanti penyisihan dan ada penghapusan ya. Nah, ketika penjualan kita akan mengakui account receivable ya. Jurnalnya adalah AR on sales. Nah, terus kemudian kita itu melihat bahwa oh kira-kira estimasi ada berapa utang yang tidak bisa kita tagih ya. Jadi kita harus sisihkan di sini. Kira-kira ada berapa hutang yang tidak tertagih. Ini masih kira-kira ya dalam 1 tahun itu ada berapa hutang yang tidak bisa kita tagih. Sinilah kita mencatat BDI pada AFDA. Nah, kemungkinan dari yang kita duga tidak terbayar, ada yang mereka lunasi, ada juga yang tidak dilunasi ternyata. Nah, itu untuk menghapus, jurnalnya adalah AFDA pada AR ya. Ini untuk menghapus piutang. Nah, oke. Sekarang kita di sini disebutkan bahwa membuat jurnal penyesuaian untuk AFDA ya. Nah, berarti eh, jurnal penyesuaiannya adalah hmm, jadi yang pertama-tama kita harus mencari tahu dulu nilai AFDA yang harus kita catat itu berapa. Jadi eh, AFDA itu rumusnya, cara carinya adalah kita buat di account, terus kita lihat dulu saldo normalnya itu adalah dia di 6.100 ya, 6.100.
Hmm. Kalau pemulihan itu pemulihan yang hanya dibayar atau seluruhnya, Kak? Oh, itu kalau pemulihan itu, hanya yang dibayar aja ya. Tapi sekarang kita coba lanjutkan. Ya. Nah, jadi ada AFDA ya. Jadi kita harus mencari tahu dulu, nilai AFDA-nya berapa. Jadi cara mencari tahu nilai AFDA itu adalah, dengan membuat account, terus kita ketahui di sini saldo normalnya adalah ini ya, loan for account tuh 6.100. Nah, kita itu harus menyesuaikan nilainya menjadi misalnya X gitu ya. Nah, kita harus cari X ini. Caranya adalah jumlah account receivable dikali estimasi piutang tak tertagih. Nah, berarti jumlah account receivable dia adalah 310.000. Nah, dikali sama estimasi piutang tertagih dibilang di sini adalah 5%. Ya, dikali 5%. Nah, hasilnya ini adalah 9.400. Jadi, kita sorry, bukan 9.400, tapi 15.500. Ya, 15.500. Jadi kita di akhir sini, kita harus membuat, piutangnya AFDA-nya itu adalah 15.500. Sementara kita baru punya 6.100. Kita harus cari angka Y ini. Jadi 6.100 tambah berapa yang hasilnya menjadi 15.500. Artinya kita harus kejar target sampai 15.500, tapi sekarang kita baru punya 6.100. Berarti harus tambah berapa? Berarti kan jadinya 15.500 dikurang 6.100. Jawabannya jadi 9.400. Jadi, eee, kita harus menambah AFDA 9.400. Jurnalnya adalah bad debt expense pada AFDA senilai 9.400, gitu ya. Terus ini yang A. Yang B, itu ketika wrote off ya. Wrote off itu 1.600, artinya dia menyatakan bahwa, "Oh, 1.600 ini sudah tidak bisa ditagih lagi." Oke oke. Nah, gitu ya. Jadi sudah tidak bisa ditagih lagi, sehingga jurnalnya adalah AFDA pada AR, karena kan kita mau menghapus piutang gitu ya. Nilainya sama, 1.600. Nah, ini soalnya. Tapi karena di sini ada yang tanya tadi terkait pemulihan ya, pemulihan utang. Nah, jadi kisahnya pemulihan itu adalah kita sudah menghapus. Tapi ternyata ada orang yang membayar gitu ya. Ada orang yang membayar. Jadi, kalau mereka bayar, jurnalnya itu adalah kayak gini ya. Kita pemulihan, ini pemulihan di luar soal ya. Kita harus mengembalikan dulu AR pada AFDA-nya.
Misalnya dikembalikannya itu ada 1.000 dan kita sekarang terima uang cash pada AR 1.000. Jadi, kalau yang dipulihkan itu hanya sejumlah yang dibayar aja, bukan sejumlah semua yang dihapus atau semua yang diafdakan, ya. Itu tadi untuk menjawab pertanyaan, dari Natania Kristalin. Oke, berikutnya, sekarang yang 2 ya, Gentry War Sales, ya. Ini terkait not receivable, ya. Jadi, eee, wesel tagih itu adalah not receivable. Nah, jadi dikasih tahu di sini adalah, NR-nya 62.000, jangka waktunya 180 hari, terus bunganya itu 8%, dimulai 20 Oktober. Nah, teman-teman harus ingat, eee, bahwa 8% di sini itu adalah untuk setahun ya. Jadi, ini itu untuk 1 tahun, bukan untuk 180 hari atau bukan untuk sebulan. Ini untuk 1 tahun, yang artinya adalah 360 hari, ya. Nah, kita disuruh menghitung bunga 2023 dan 2024. Jadi kita coba bikin timeline ya. Di sini dia 20 Oktober. Di sini 31 Desember, dia harus buat laporan keuangan, LK gitu. Makanya, kita harus menghitung bunga untuk 2023 itu dari 20 Oktober sampai 31 Desember dan 2024 itu nanti adalah sisa harinya, gitu ya. Nah, dari 20 Oktober ke 31 Desember itu ada berapa hari? Jadi kan 20 Oktober sampai 31 Oktober, 1 November sampai 31 November, November sampai 30 ya, dan 1 Desember sampai 31 Desember. Ini ada 11 hari, ini ada 30 hari, dan ini ada 31 hari. Berarti totalnya adalah 72 hari. Nah, bunganya berarti adalah 62.000 pokoknya dikali sama percentage rate-nya, apa tingkat bunganya 8%, dikali sama jumlah harinya dibagi 360 ya. Karena kan 8% itu untuk setahun lagi, kembali lagi. Nah, maka itu ini jumlahnya adalah 992. Ini untuk 2023. Lalu untuk 2024 gimana? 2024 sama aja, 62.000 dikali 8% dikali 180 kurang 72. Kenapa? Karena kan total harinya 180. Yang sudah diakui di 2023 itu 72 hari, berarti 180 dikurang 72 dibagi 360. Nanti hasilnya adalah 1.488. Jadi, pendapatan bunga tahun 2023 itu 992 dan pendapatan bunga 2024 itu 1.488. Ya. Kalau ditanya jurnalnya bagaimana? Jurnalnya itu cash atau interest receivable pada interest revenue. Senilai 92.992, ini untuk 2023 dan untuk 2024 cash atau interest receivable pada interest revenue senilai 148. Oke. Lanjut ya. Nah, berikutnya kita sekarang akan membahas, aset tetap ya.
Yang pertama itu terkait dengan harga perolehan. Harga perolehan, Kak, maaf. Jadi nomor 2, 180 hari itu gunanya apa ya? Oke. Jadi 180 hari itu gunanya adalah untuk menentukan jumlah bunga yang boleh kita akui. Jadi di tahun 2023 kan kita sudah pakai 72 hari. Nah, di tahun 2024 kita harus ambil berapa hari lagi gitu ya. Artinya kan dari 180 hari kita udah kepakai 72, berarti sisanya nih, yaitu 108 hari lagi. Nah, itulah gunanya 180, gitu. Supaya kita tahu, pada 2003 berapa hari, 2024 itu berapa hari kita boleh akui bunganya. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke harga perolehan. Iya, nanti di-share ya, materinya. Nah, jadi harga perolehan itu adalah, biaya yang harus dikeluarkan agar aset tetap dapat digunakan sesuai. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, tidak semua biaya-biaya ini itu adalah harga perolehan, ya. Nah, makanya kita harus cari tahu nih apa saja yang masuk ya. Jadi yang pertama masuk itu adalah harga beli, nilainya 24.000. Terus yang kedua, pemasangan rak khusus, ini masuk ya. Kenapa? Karena kalau tidak dipasang rak khusus, mungkin mobilnya bisa jalan tapi tidak sesuai dengan rencana perusahaan untuk dibuat apa gitu ya. 1.200. Begitu juga dengan pengecatan dan penulisan. Ini juga masuk 780. Nah, surat izin kendaraan. Misalnya kendaraannya udah siap nih. Terus surat izinnya nggak ada. Masih bisa bergerak nggak mobilnya? Berjalan nggak? Berjalan, ya. Tapi mungkin dia tidak aman untuk dibawa ke jalan besar dan lain-lain gitu ya. Makanya surat izin kendaraan bermotor itu tidak kita masukkan, gitu ya. Surat izin kendaraan bermotor ini masuknya nanti ke legal expense ya. Legal expense on cash, gitu. Begitu juga dengan asuransi ya. Kalau mobilnya tidak diasuransi, tetap bisa kerja kan, tetap bisa jalan, tetap bisa beroperasi sesuai dengan keinginan perusahaan. Makanya, polis asuransi ini tidak dilakukan ya, tidak kita masukkan. Nah, kalau polis asuransi jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah prepaid expense atau prepaid insurance pada cash. Jadi tidak kita masukkan. Nah, pajak penjualan kita masukkan ya, karena kan PPN itu biasanya akan diangkut oleh harganya gitu ya. Jadi harus kita masukkan. Nah, setelah itu kita tambah semuanya sampai dia hasilnya jadinya 27.280. Inilah harga perolehan mobilnya. Ini katakannya apa ya? Truk ya. Oke. Terus yang kedua tentang, depresiasi ya. Depresiasi dikasih tahu di sini dia adalah cost-nya 700.000, residual value itu 30.000, jumlah tahunnya
20 tahun, dan depresiasinya pakai double declining. Nah, yang pertama, kita harus hitung dulu rate-nya ya, rate of depreciation. Kalau untuk double declining, dia rumusnya adalah 1 dibagi N dikali 2, yang artinya 1 dibagi 20 dikali 2, yaitu 10%. Nah, artinya dia akan didepresiasi 10% per tahun. Nah, setelah itu, kita disuruh menghitung depresiasi 2022-2023. Nah, kalau dia double declining, kita tidak perlu mengurangi dengan residual value. Jadi kita tidak perlu pakai residual value ya. Langsung saja kita kalikan dengan cost-nya. Jadi tahun 2022 karena dia baru, berarti langsung saja 700.000 dikali 10%, yaitu 70.000. Nah, sekarang book value-nya di berapa? Gitu ya. Book value-nya itu rumusnya adalah cost dikurang accumulated depreciation. Yang artinya 700.000 dikurang 70.000 sama dengan 630.000. Nah, untuk 2023 depresiasinya adalah kita ambil angkanya ke sini. Jadi book value 630.000 dikali 10%, yaitu 63.000. Kalau ditanya book value-nya berapa? Book value-nya adalah 700.000 dikurangi 70.000 tambah 63.000. Gitu ya. Makanya nilainya nanti jadinya sebesar 567.000. Ini untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 3 itu terkait depresi ya. Nah, rumus depresi itu adalah investment kurang residual value dibagi capacity. Ini rate-nya ya. Nah, berarti kita coba hitung dulu rate dari depresi ini. Investasinya adalah 700.000. Dikurang residual value-nya 30.000. Dibagi kapasitasnya 124.000. Berarti ini adalah jawabannya nanti 5,403 gitu ya. Sekarang kita kalikan ya, rate dikali extracted during the year. Ya. Salah. Harusnya dibagi 800.000 ya, karena kapasitas totalnya 800.000. Ya, harusnya dibagi sama 800.000. Jawabannya adalah 0,8375. Nah, jadi untuk 1 ons itu kita mendepresiasinya itu adalah 0,8375. Sekarang dia sudah berproduksi 124 ons. Berarti kita kali 124.000 sama dengan 103.850. Izin tanya 30.000-nya dari mana ya? Oke, salah.
30.000, harusnya 50.000 ya service value-nya, bukan 30 nih. Ini harusnya service value-nya itu 50.000 ya. Berarti ini kita ganti. Harusnya adalah 0,812. Ya, makanya kita kali sama 24.000, dapatlah 107.50. Oh, ini salah nih. Harusnya ini 786 ya. Harusnya ini 786 dikurang 50.000 dibagi 800. 786 dikurang 50. Harusnya jadi 0,92. Maka 0,92 dikali 124.000 adalah 114.000. Ya. Nah, nomor 4, amortisasi. Ini untuk aset tidak terwujud, tidak berwujud ya, atau tidak terlihat. Rumusnya adalah cost dikurang residual value dibagi usianya. Nah, kebetulan di sini tidak ada nih residual value-nya. Jadi hanya ada cost 360.000 yang digunakan selama 5 tahun. Berarti 360.000 dibagi 5 adalah 72.000. Oh, yang nomor 3 ini kita dimintanya jurnal ya. Jadi jurnal depresi itu adalah inventory pada accumulated depletion, atau bisa langsung kepada mining. Nilainya 114.086. Ya. Nah, tapi karena di sini dia dibilang dia itu juga menjual, kita bikin jurnal turunannya, lanjutannya, yaitu COGS pada inventory jurnal turunannya adalah COGS pada inventory, nilainya 114.086. Oke. Nah, kalau amortisasi ditanya jurnal, jurnalnya kayak gimana? Jurnalnya itu adalah amortization expense dan kreditnya itu adalah langsung ya terhadap intangible asetnya. Dalam hal ini adalah copyright. Nilainya 72.000. Selesai. Oke, kita lanjut ya. Ke problem yang ketiga. Ini adalah terkait dengan current liabilities atau hutang jangka pendek. Nah, kita yang pertama itu adalah terkait unearned revenue. Jadi, orang sudah bayar ke kita, tapi kita belum kerja gitu ya. Artinya kayak kita beli tiket pesawat. Kita sudah bayar, tapi pesawat kita belum naik pesawat. Itu unearned revenue buat pesawat.
Makanya kita tidak boleh mengakui dia sebagai revenue. Unearned revenue itu masuknya ada di liabilities. Ya. Nah, di sini dikatakan dia terima pembayaran NIMKE untuk pekerjaan 8 bulan sejak 1 Agustus, nilainya 80.000. Nah, kita disuruh bikin adjusting entry-nya ya. Jadi yang pertama, 1 Agustus itu dia terima uang dan mengakui unearned revenue karena dia belum boleh mengakui ini sebagai revenue. Karena dia belum boleh kerja, belum belum bekerja gitu ya. Nilainya 80.000. Nah, ketika 31 Desember dia sudah bekerja nih ya. Sudah bekerja dari 1 Agustus sampai 31 Desember yang adalah 5 bulan ya. Di sini kan dikatakan bahwa 80.000 itu untuk 8 bulan ya. 80.000 untuk 8 bulan. Berarti per bulannya 10.000 nih. Dari 80.000 bagi 8, 10.000. Berarti kalau sudah 5 bulan kerja, berarti kita sudah boleh mengakui 50.000 sebagai revenue. Maka jurnalnya adalah unearned revenue-nya kita kurangi, kita debit pada revenue senilai 50.000. Nah, terus yang kedua, dia tentang utang pajak ya. Biasanya kalau kita jajan di restoran kan kita bayarnya pokok tambah, pajak PPN gitu ya. Nah, si perusahaan itu tidak boleh mengakui semua uang itu sebagai pendapatan dia, karena kan ada porsi pajak yang harus dibayar nantinya. Makanya contohnya di sini adalah dari 275 itu, ada yang menjadi revenue perusahaan, ada juga yang menjadi tax payable. Ya. Nah, mencari revenue-nya berapa? Kan 275 ini termasuk revenue ya, termasuk pajak. Maka revenue-nya itu adalah 275 dibagi 1 tambah tax-nya, yang artinya adalah 275.000 dibagi 1 tambah 10%, ya, hasilnya 250.000. Nah, tax payable-nya berapa? Berarti sisanya 275.000 dikurang 250.000, yaitu 25.000. Jurnalnya gini, kita kan terima cash 275 ya. Terus kita boleh mengakui revenue 250. Nah, sisanya kan ada 25.000 kita masukin sebagai utang pajak, di kredit ya kalau utang bertambah ya, liability ditambah 25.000. Oke. Ini jadi jurnal penjualannya pada tanggal 10 November ya. Oke, kita lanjut ke yang problem 4. Ini terkait dengan non-current liability. Jadi utang jangka panjang. Sorry. Ini terkait dengan share capital ya, corporation atau capital. Nah, jadi kita disuruh membuat jurnal ya, membuat jurnal. Oke. Nah, kita akan satu-satu ya.
Jadi dari 2 Januari dia meng-issue 9.000 ordinary share senilai 288.000. Berarti jurnalnya adalah kita terima cash ya, 2 Januari. Kita terima cash 288. Terus kita kredit share capital. Terus dulu ya. Share capital ordinary share. Nilainya itu adalah 9.000 dikali par ya. Parnya kan dikasih tahu di sini itu ada 30 nih. Parnya 30 ya. Berarti 9.000 dikali 30 yaitu 270.000. Nah, kan ada selisih ya, 18.000 di kredit ya supaya balance ya. Nah, angka ini apa? Angka ini itu adalah share premium. Kenapa namanya premium? Karena dia itu menjual sahamnya di atas harga book value-nya. Jadi harga pasar itu sedang berada di atas harga book value-nya, harga par-nya. Makanya namanya share premium, ordinary share. Oke. Berikutnya, 30 Maret, dia mengisi 14.000 share common stock for vehicle. The market price of the vehicle adalah 500.000. Nah, jurnalnya gimana? Jadi kita akan mendebit kendaraan gitu ya, vehicle. Kita akan mendebit vehicle. Nilainya adalah sebanyak debitnya vehicle, kreditnya itu adalah share capital, ordinary share, dan share premium, ordinary share. Jadi ya, jadi share capitalnya itu adalah 14.000 dikali parnya 30 ya, yaitu adalah 420.000. Nah, lalu kita kan harga mobilnya 500.000 ya. Ada selisih 80.000. Nah, 80.000-nya masuk mana? 80.000-nya itu masuk share premium. Gitu. Jadi setiap ada selisih yang positif gitu ya, artinya yang debitnya lebih banyak daripada yang kreditnya, itu selisihnya kita masukin ke share premium. Nah, terus 6 Juni itu dia declare cash dividend $5 per share ya, to shareholders. Of record on Juni 15, payable 1 Agustus. Nah,
Jadi jurnalnya untuk cash dividend, dia baru declare ya, adalah dividen pada dividen payable. Karena dia baru declare, dia belum bayar. Nah, nilainya berapa? Nilainya itu harus kita hitung dulu. Ya, kita hitung dulu nih. Jumlah sahamnya sekarang berapa? Ya. Sekarang dikasih tahu yang outstanding ada 84.000 ya. Nah, lalu ada lagi dia di sini dikatakan menambah nih, ya. Menambah 9.000 dari yang tanggal 2 Januari gitu, menambah 9.000. Dan tanggal 30 Maret dia menambah 14.000 lembar. Jadi totalnya dia punya adalah 107.000 lembar. Oke. Dikatakan di sini $5 per share. Artinya kita kali 5 dikali 107.000 lembar. Yaitu nilainya jadi 535.000. Berikutnya 28 Juni dia menjual treasury share-nya, ya. Dikatakan di soal dia punya nih treasury share 3.000, cost-nya 75. Artinya 3.000 TS 75.000. Berarti satu treasury share itu adalah 25 ya. Jadi cost dari satu treasury share. Nah, dia bisa jual harga 30.000 untuk 1.000 unit ya. Berarti jurnalnya kita akan terima cash. Nilainya 30.000. Kita akan kredit treasury stock-nya. Dia bilang di sini 1.000 lembar. Kita kalikan cost-nya ya. Berarti 1.000 dikali 25. Jadi 25.000. Ada selisih 5.000 di kredit. Masuknya kemana? Masuknya kembali lagi. Ini adalah share premium untuk treasury stock. Gitu ya. Jadi ada bagian khusus share premium untuk treasury stock. Terus 1 Agustus ya. Kalau 1 Agustus dia membayar, artinya dividen payable pada cash nilainya adalah 535 ya, sama dengan yang sudah dia declare. Nah, 31 Desember dia membuat record net income 360 dan close dividend account to retain earning. Oke. Jadi ini ada 2 jurnal. Yang pertama kita mau close keuntungan. Jurnalnya adalah income summary pada retain earning. Nilainya adalah 360.000. Nah, 31 Desember berikutnya ini close dividend. Jurnalnya adalah dividen cuma ada satu ya, ini ya, 535. Jadi jurnalnya itu adalah dividen
Debitnya itulah return earning. Nilainya adalah 535. Sama dia. 535. Ini ambil dari sini. Begitu untuk jurnal. Kalau Kak, kalau bisa boleh jelasin lagi dong Kak yang cara yang Juni 6 sama kalau shares kalau pakai kalau declare cash-nya bukan pakai declare cash tapi pakai declare shares dividend bagaimana ya Kak? Oh, oke. Oke. Kak, 15 Juni perlu buat no entry. 15 Juni itu jadi gini, dia itu mau berbagi dividen kepada saham paling terakhir belinya 15 Juni gitu. Jadi itu nggak perlu dijurnal karena itu cuma informasi. Ya, jadi memang ditulis no entry juga sebenarnya nggak perlu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi Christian Reiner, kalau dia declare-nya share dividend ya, berarti jurnalnya begini. Kita bikin di bawah ya, gitu ya. Kalau dia declare share dividend, misalnya nilainya sama ya 535 gitu ya. Jadi jurnalnya itu adalah share dividend pada outstanding share distributable ya. Atau shares outstanding distributable. Jadi jurnalnya ini. Nilainya misalnya 535. Ya, tapi selanjutnya kalau dia dikatakan sudah membayar, sudah membagikan, berarti kan kita tinggal debit aja. Share outstanding distributable pada share capital ordinary share dan share premium ordinary share ya. Ini 535. Nah, share capital tetap ya harus kita kalikan ya sama par ya. Berarti parnya kan 30 ya. Berarti jumlah share yang dibagikan misalnya ini jadi 1000 share gitu ya. Tunggu. 30 berarti 10.000. Misalnya jadi berarti 10.000 dikali 30 yaitu 300.000. Nah, selisihnya 235 kita masukin ke share premium. Bagaimana Christian Render menjawab enggak? Itu 10.000 dari mana tuh Kak? 10.000-nya itu. Ini misal aja, misal. Oke. Ya, misalnya itu 10.000 di 10.000 lembar yang dibagikan. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari jumlah share outstanding dikali percentage of dividennya. Nanti dikasih tahu di soal itu. Berarti Kak kalau gitu, berarti hampir sama aja berarti kayak cash payable ya. Berarti kita cari dulu outstanding-nya berapa, terus dikali itu ya, outstanding-nya berapa harga rupiah. Kalau cash, kalau untuk shares kita harus kali persentase dividennya ya Kak. Iya, misalnya nanti dikasih tahu dividennya, misalnya di sini percentage of dividennya misalnya 5% gitu ya. Dan nanti dikali lagi sama market price-nya. Iya. Dan untuk itu kan Pak, untuk terakhir Kak ini. Untuk share outstanding itu apakah dari beli waktu kita nge-issue jumlahnya ditambah outstanding tahun lalu atau gimana Kak? Takutnya saya salah ngitung nanti. Oke. Jadi dikatakan di sini adalah jumlah saham ya to shareholder of record on June 15. Ya. Jadi dia itu hanya mau membagikan dividen kepada saham-saham yang tercatat sebelum tanggal 15. Dalam artian berarti kan awalnya dia di sini 84.000 ya, ini paket
bilang ini ya 4.000 masuk. Terus 2 Januari masih sebelum 15 Juni masuk 9.000. Terus 30 Maret masih sebelum 15 Juni kan masuk dia 14.000. Jadi itu tanggal cut off-nya, tanggal berakhirnya masa jumlah saham yang akan kita kasih dividen gitu. Jadi perhatikan menghitungnya, jangan semuanya tapi lihat angka cut off-nya kapan. Tanggalnya ya. Baik, Kak. Jadi kalau outstanding share itu berarti shorting isu di tahun itu ya berarti ya, Kak? Nggak di tahun itu ya, tapi sebelum tanggalnya gitu. Sebelum tanggal dia katakan dibagikan dividennya gitu. Di sini kan dikasih tahu nih tanggal ini nih. Ya off record on June 15, artinya sebelum 15 Juni semuanya masuk gitu. Baik. Oke. Kak, Nah, gue mau nanya, itu boleh iya. boleh tolong dijelasin lagi gak yang 1 Agustus sampai 31 Desember? Oke. Jadi 1 Agustus dia itu bayar dividen yang sudah dideklar sebelumnya nih. Ini dia tuh refer-nya ke sini, ke 6 Juni gitu. Di 6 Juni kan dia baru ngomong, "Oke, saya bagikan dividen 5.000, tapi belum cair." Makanya jurnalnya itu udah dividen pada dividen payable. 1 Agustus uangnya dicairin, dibagiin, maka jurnalnya dividen payable kita hapus, kita kreditnya cash karena uang kita berkurang, 535. Nah, 31 Desember itu ada 2 jurnal ya, dia minta di sini nih. Net income of 360 dan close dividend account to retain earning. Jadi, jurnal yang pertama kita mau mengakui dulu keuntungan 360.000 dengan namanya jurnalnya itu adalah income summary pada retain earning 360.000. Ya. Dan yang kedua kita mau menutup akun dividen kita, ya. Dividen itu kan kita ngebaginya dari return earning yang kita punya. Makanya return earning itu di debit, kreditnya itu adalah dividen ya. Karena kan tadinya dividen di debit, kita mau closing nih, kita mau membalikan, mau membuat angka itu 0, makanya dari debit kita bikin jadi kredit. Gitu. Menjawab enggak? Iya Kak, makasih Kak. Jawab Kak. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ini tadi oh ya, masih terus ya. Kita mau membuat equity section ya. Jadi, membuat equity section yang pertama kita harus tulis nama perusahaannya, PT apa namanya di sini? PT UAS ya. Nah, PT UAS. Namanya adalah Statement of Financial Position. Parsial. As of 31 Desember 2023 ya. Ini bagian equity-nya saja. Jadi yang pertama ada share capital ordinary share ya atau common stock. Kita tulis di sini. Yang di-issue itu adalah kan 90.000 nih. Kita tambah 9.000 sama 14.000 ya. Jadi nilainya adalah 99 tambah 14 113.000. Berarti 113.000 issued, 107.000 outstanding, 30 par. Nah, nilainya berapa? Nilainya adalah 107.000 dikali 30.
nggak pakai yang isu ya, jadi pakai yang 113. Maka nilainya akan menjadi 139. Jadinya 3390. 3.300.000. Nah, terus kita masuk ke share premium untuk ordinary stock. Jadi yang pertama-tama dia dikasih tahu punya share premium itu 600.000 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada apa aja. Ada share premium ini 80.000 dan ada share premium lagi. Oh, udah nggak ada ya. Cuma satu, oh nggak, ada ini 18.000 ya. Maka share premium totalnya itu 600.000 tambah 18.000 tambah 80.000. Berarti 698. Ya, ini adalah 698. Terus ada share premium untuk treasury stock. Apakah memotong Kak? Itu tadi share yang premiumnya itu ordinary share itu dapat dari mana ya Kak? Itu kenapa ada yang dikurang deh itu? Share premium yang ordinary share. Iya Kak, yang 698.000 itu Kak. Oh, ini dapatnya dari beginning-nya. Dia punya 600.000. 600.000 ya. 600.000. Terus dari jurnal-jurnal ini kita lihat mana yang akan timbul share premium ya. Jadi yang pertama ini ada yang 2 Januari ada 18.000, sama 30 Maret ada share premium lagi 80.000. Berarti tambah 18 tambah 80. Oh, saya kira itu yang kayak dikurang gitu, saya pikir itu mah. Tambah 11, berapa angkanya tadi? Tambah 10.000 tambah 8.000 ya. Tambah 18.000 tambah 80.000. Berarti nilainya jadi 698. Nah, treasury share premium untuk treasury share itu di awal nggak ada ya. Jadi baru ada di sini sebesar 5.000. Jadi kita masukkan 5.000 di sini. Terus kita tambah sama return earning. Ya. Nah, return earning-nya berapa? Kita lihat di sini. Dia beginning-nya itu adalah 900.000 ya. Selama tahun ini ada penambahan 360.000 dan pengurangan 535 gitu ya. Jadi return earning-nya 900.000, ada keuntungan 3 Nah, ini kita total. Nilainya akan menjadi 4818. Nah, kita harus kurangi dengan treasury share yang dia punya.
Nah, dia sekarang kan tinggal punya 2.000 ya. Dari dia punya 3.000 lembar, dikurangi dia sudah jual 1.000. Ya, 1.000 lembar ini. Makanya dia punya 2.000 dikali cost-nya. Cost-nya kan tadi 25. Yaitu ini adalah 50.000 ya. Ya, 50.000. Berarti equity dia nilainya adalah ini dikurang. Ya, jadi 8.000. Namanya Kak, itu bedanya yang treasury shares yang dijual total sama share premium treasury shares, bedanya apa ya Kak? Beda. Kalau treasury share itu sahamnya ya, yang kita ambil dari angka ini. Angka yang ini ya, treasury share. Nah, kalau share premium, treasury share, itu adalah kelebihan dari harga pasar dikurangi harga penjualan untuk penjualan treasury share-nya. Jadi beda. Kalau treasury share itu sahamnya, kalau kalau share premium treasury share, itu ada selisih harga jual dan harga par dari harga cost dari saham treasury itu, gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke. Kak, aku mau tanya. Boleh. Kalau apa namanya selisih share yang di-issue sama outstanding itu dari awal sampai akhir itu pasti sama ya, Kak? Enggak, tergantung pasti sama, iya pasti sama, Nanti akhirnya baru dikurangi sama, treasury share. Jadi gini outstanding itu adalah yang di-issue dikurangi sama, treasury share, gitu. Jadi berarti ini harusnya bukan 113 nih. Jadi harusnya nilainya itu adalah berapa lembar ya? Betul deh 113. Ya, sudah betul 113. Jadi outstanding itu adalah issue dikurangi treasury share gitu, berapa lembarnya. Menjawab enggak? Berarti ya kalau dia yang sekarang dia selisihnya sebentar deh Kak, bentar. Berarti Kak, maaf Kak, mau potong lagi. Untuk konteks soal ini berarti emang dari sebelum tanggal dividen itu hanya issue doang ya, berarti ditambah semua ya. Jadi gak ada treasury share sama sekali. Dia ada treasury share-nya. Ini. Mana tadi ya? Tapi kan setelah itu kan Kak, setelah mengajukan dividen, Iya, dia itu baru ada, maksudnya gimana ya? maksud saya itu kan waktu saya lihat itu share outstanding-nya kan tinggal tambah-tambah doang kan buat sebelum tanggal Juni 6. Jadi kalau gitu saya pikir berarti emang nggak ada treasury shares kan sebelum Juni 6, hanya setelah Juni Iya 6 ya. iya, nggak ada treasury share. Nggak Kak, saya takutnya emang kebalik-balik terus saya. Oke. Nah, terus kita disuruh membuat, laporan perubahan ekuitas ya. Jadi laporan perubahan ekuitas itu
Modelnya kayak begini. Yang pertama-tama kita tulis dulu nama perusahaannya. Kita taruh di mana ya? Udah coba lu Kak. ngomong aja. Mm-mm. Aku mau tanya. Mm-mm. Nah, aku mau tanya lagi. Jadi kan tadi kakak bilang outstanding itu sama dengan issue dikurang sama treasury share-nya gitu berarti ya. Mm-mm. Berarti kalau misalnya issue-nya dia 113.000, terus treasury share-nya sisa 2.000, berarti harusnya selisihnya 2.000 apa gimana? Nah, iya. Jadi biasanya memang begitu, tapi soal yang ini agak beda dia. Dia di sininya 9.000 itu issued, treasury-nya itu 3.000. Jadi gini. Jadi kalau dia sudah di-issue, jadi issue itu adalah jumlah saham yang diterbitkan gitu ya, yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, tapi tidak semua saham itu beredar di masyarakat, gitu ya. Salah satunya adalah treasury stock, gitu. Nah, dan ada juga yang lain gitu ya, hal-hal lain di luar treasury stock yang bisa mengurangi outstanding dia, gitu. Makanya tidak menutup kemungkinan juga bahwa yang di-issue dan yang outstanding itu ada bedanya. Walaupun kalau kita tambahkan dengan porsinya si treasury stock, itu belum nyampe juga gitu. Kayak contohnya ini ya, dia 84.000 outstanding, 90 issue, tapi dia hanya bilang outstanding ada 3.000. Harusnya kan kalau pakai teori yang outstanding itu sama dengan issue itu sama dengan outstanding kurang TS. Nah, dia itu harusnya berarti kan dia cuman jadinya isunya itu harusnya 87. Salah. Harusnya ya ini outstanding sama dengan issue dikurang treasury stock. Dia harusnya jadinya 90.000 dikurangi 3.000 jadi 87.000 gitu ya. Tapi ternyata di sini 84.000. Berarti ada sekitar 3.000 lagi itu saham yang sudah di-issue tapi tidak outstanding di luar treasury stock gitu. Jadi nggak masalah. Boleh gitu. Oke, Kak. Berarti, maaf aku nanya lagi. Mm-mm. Jadi berarti di yang akhir itu kan treasury share-nya udah berkurang 1.000. Mm-mm. Berarti outstanding, selisih issued sama outstanding-nya itu tetap 6.000 apa jadi 5.000? Selisihnya jadi 5.000 ya. Oke, makasih Kak. Jadi 5.000, itu jadi 108.000. Nah, Kak, aku mau nanya, Iya, untuk perhitungan treasury share-nya itu dari mana ya, Kak?
Yang mana? Treasury share yang 28 Juni, Yang 28 yang Juni, ya. 25.000 itu dari mana ya? Oh, jadi gini. Dia kan di sini dikasih tahu nih, dia punya 3.000 share, harga totalnya 75.000, ya. Berarti satu treasury share itu 75.000 dibagi 3.000. Ya. Jadi satu treasury share nih, satu treasury itu adalah artinya dia kan 3.000 treasury share itu adalah 75.000. Berarti satu treasury share itu 75.000 dibagi 3.000, yaitu 25. Nah, ketika dia sudah menjual 1.000, berarti treasury share-nya kita kurangi 1.000 dikali cost-nya. Cost-nya itu adalah 25. Makanya 1.000 dikali 25 yaitu 25.000. Gitu, itu dari situ 25.000. Gimana, apakah menjawab? Tapi aku ada dengar kayak perhitungan untuk Mm-mm, treasury share itu beda-beda gitu Kak. Kayak ada yang pertama itu dari yang kayak kakak yang kayak langsung dibagi dari yang mm-mm. yang pertama. Kalau dosen aku bilang dia itu pakai Vivo, sama ada juga Ah, ah. average Kak. Jadi aku bingung pakai yang mana. Kalau misal Oh, oke. Jadi gini, kebetulan di soal ini, itu treasury yang dibeli 2022 senilai harga 30.000. Nah, kita lihat yang 2022, itu kan cuma ada satu nih, yang 3.000 share 75.000. Jadi langsung kita pakai aja angka itu, gitu. Kecuali nanti di tanggal di tengah-tengah sini, ada di tengah-tengah tahun 2023 gitu ya, ada treasury share yang baru dibeli dengan harganya beda, bukan 25 lagi. Misalnya harganya 27 gitu ya. Nah, itu baru kita pakai cara yang tadi gitu. Dan itu sangat jarang terjadi ya, kecuali di quiz par kalian kemarin. Nah, itu memang masih banyak yang bertanya gitu. Nah, Jadi kalau misalkan sebelum dijual itu ada pembelian treasury share itu pakai average atau Vivo ya Kak? kalau aku Vivo, rekomendasikannya pakai Vivo. Tapi biasanya di soal dikasih tahu dia itu dibelinya pada 2022 gitu. Jadi kalau udah dikasih tahu beli 2022, berarti langsung pakai angka yang ini gitu. Kalau dikatakan nanti dibelinya pada tahun 2023, berarti nanti pakai angka yang di tengah-tengah cost-nya gitu. Boleh diulang lagi nggak Kak? Jadi di soal itu kan dikasih tahu nih dibelinya tahun 2022. Makanya cost-nya itu kita merujuk kepada cost atas treasury stock yang tahun 2022, yaitu yang 25 ini. Gitu. Kalau misalnya nanti dikatakan yang dibeli pada tahun 2023, ya berarti kita ambil aja angka misalnya di sini ya kita ambil aja angka yang ada pembelian treasury stock pada tahun 2023 ya. Misalnya di sini tanggal 1 April gitu ya, ada pembelian treasury stock. Misalnya 1.000 harganya 27 gitu. Nah, kalau dikatakan 2023 berarti kita langsung aja ambil angka yang 27 ini gitu. Jadi tergantung soalnya merujuk ke tahun yang berapa. Oke? Terima kasih Kak. Iya. Nah, kita lanjut ke statement of cash flow ya. Cash flow statement. Kita baca dulu ini ada dia mintanya pakai metode yang direct ya.
Oke. Nah, kalau metode direct berarti kita mulai dari cash receipt from customer ya. Jadi cash yang pertama berarti ini CF from operating activity gitu ya. Berarti sekarang cash receipt from customer ya. Nah, cash receipt from customer itu rumusnya apa? Rumusnya itu adalah kita pakainya yang net sales kita kurangi dengan increase in AR gitu ya. Kalau decrease berarti ditambah gitu ya. Nanti ini tinggal dibalik-balik aja. Nah, net sales-nya kan 242.000. Increase di AR-nya 19.000. Jadi receipt from customer-nya ada 223. Ya, sini. Nah, terus ada cash payment to supplier. Yang pertama, rumusnya itu adalah COGS, lalu nanti ada inventory-nya berubah, ada account payable, sama ada tax payable di sini. Ya. Nah, COGS-nya itu 175.000. Ya, kita bikin minus gitu ya. Nah, terus ada peningkatan inventory. Di sini inventory-nya meningkat 7.000. Nah, kalau inventory-nya 7.000, dia meningkat, berarti arus kas kita berkurang. Makanya kita minusin 7.000. Nah, AP, account payable itu juga meningkat 14.000 gitu ya. Tapi kalau account payable kita meningkat, maka arus kas jadi positif, bertambah 14.000. Dan ada tax payable, dia lihat ya, tax payable dia turun. Ini ya, turun 1.000. Artinya ada arus kas yang berkurang sebanyak 1.000. Sama ya Kak, itu inventory ini tuh seharusnya itu deh Kak, bukan 7.000, seharusnya 1.000 Kak itu. Yang Mana inventory. 1.000? Oh maaf, salah. Ini saya lihatnya, maaf Kak, salah. Oke, oke. Nah, eh, jadi ini totalnya adalah 175.000 ditambah 7.000 dikurang 14.000 ditambah 1.000. Jadi harusnya dikurang 1.000. Jadi ini 167.000. Jadi Kak, 100. maaf mau tanya. Mm-mm. COGS itu bisa masuk ke cash payment to supplier itu karena apa ya, Kak? Karena kan kita COGS itu kan beban harga pokok penjualan ya. Jadi misalnya kita jualan roti, ya jualan roti kan ada COGS-nya, ada tepung, ada telur, ada gula gitu. Nah, untuk beli tepung, telur, gula itu kan kita bayar uang ke supplier kita. Makanya COGS itu masuk cash payment to supplier gitu. Karena kan barang kita kan disuplai sama orang lain juga. Oh, oke, oke. Makasih, Kak. Mm-mm.
Ya, ini 167. Nanti jual 170.000. Makanya cash payment to supplier-nya adalah 167.000. Nah, terus ada lagi for operating expense. Ya, jadi ada operating expense dia dikasih tahu di sini 24.000. Tapi kita harus add up sama depresiasi ya. Karena kan depresiasi itu non cash. Jadi ditambah 9.500. Nah, nilainya ini adalah ditambah sama 14.500. Nilainya adalah 9.500. Jadi di sini kita masukin 9.500. Nah, terus sekarang ada for interest. Ada interest expense. Itu nilainya adalah 3.000. Dan for tax, ada tax expense yang nilainya 8.000. Nah, terus kita sum. Jadi CF from operating activities Kamu bertanya Kak, kenapa yang hanya for interest itu kenapa nggak termasuk income itu Kak? Kenapa ya? yang mana? Yang for interest ini apakah hanya untuk direct method doang atau indirect juga kan nanti masukinnya? Yang interest expense. Oh, interest expense itu hanya untuk yang bentar ya. Interest expense ini hanya untuk yang direct aja ya, karena yang indirect kan sudah terkandung dalam net income nanti. Nanti kita coba ininya indirectnya. Oke Kak, terima kasih. Kak, maaf Heeh. motong. Kalau misalkan dia itu ada beli treasury share 2 kali dengan harga yang beda, itu kita pakai treasury share dengan harga terakhir atau kita average-in? Oh, tergantung soalnya. Kayak yang atas tadi ini kan. Maksudnya ke soal yang ini ya. Iya, Kak. Kalau di sini kan dikasih tahu 2022. Berarti kita ambilnya angka yang 2022. Kalau dikasih tahunya 2023, ambil angka yang 2023. Gitu. Jadi pakai angka yang terakhir ya, Kak? Atau gimana? Angka yang sesuai tahunnya. Ini kan tahunnya 2022. Berarti kita ambil angka yang 2022. Ya, angka yang 2022, dia kan 2022 belinya tuh 75.000 untuk 3.000 share gitu. Kalau yang angka 2023, kalau nanti dikatakan di sini pada 2023, berarti ambillah angka ketika yang dia beli itu tanggal 2023. Ada kemungkinan nggak Kak kalau misalkan 1 tahun itu ada dibeli dua kali treasury share? Biasanya lengkap dikasih tahu tanggalnya kalau ada 1 tahun 2. Tapi kalau misalnya tiba-tiba 1 tahun 2 kali terus nggak dikasih tahu,
harusnya sih pakai angka FIFO ya. FIFO itu artinya adalah yang pertama dibeli dulu. Hmm. Jadi kita habisin stoknya gitu ya Kak. Jadi kalau Iya, habisin stok dulu. Jadi misalkan harga pertama kali beli itu stoknya 5, baru yang kedua itu pakai stoknya itu 8. Baru setelah itu dia itu mau jual dengan sebanyak 7, berarti pakai 2 harga ya Kak? Iya. Oke Kak, makasih Kak. Oh iya. Kenapa tax payable? Ini harus negatif ya. Jadi 107. Nah, coba kita jumlahin. Jadi 146.500. Oh, 2, dikurang 167 dikurang 9.500 dikurang 3.000 dikurang. Jadi jawabannya adalah 35.500. Nah, kita coba bikin yang pakai direct ya. Kalau direct kan berarti dia langsung ke net income itu 32.000. Terus kita tambah pakai depresiasi. Sorry Kak, itu indirect kan Kak? Bukan direct ya? Iya, ini indirect. Ini direct. Kebalik. Nah, ini depresiasi 14.500. Dia ada peningkatan AR. Kalau AR meningkat berarti arus kasnya negatif. 19.000. Ada juga peningkatan inventory 7.000. Ada juga peningkatan account payable. Kalau account payable berarti positif 14.000.
sama ada penurunan income tax payable 1.000. 32.000 tambah 14.000 kurang 19.000 kurang 7.000 tambah 14.000 kurang 1.000. Nah, ini 33.500 ya. Ini kenapa beda? Oh, ini yang salah. Ini 175.000 tambah 7.000 dikurang 14.000 dikurang 1.000 jadinya dikurang ditambah 1.000 jadinya 169. Nah, ini ujungnya nanti jadi 33.500. Oke, udah sama ya. Nih, direct sama indirect udah sama. Nah, sekarang yang investing activities, dia itu cuma satu ya dari ini nih, penjualan. Jadi, proceeds from sold of fixed asset dapat 8.500. Kebetulan dia nggak ada gain or loss ya. Nah, terus ada lagi sekarang dari financing activities. Itu ada bonds payable. Dia mengalami peningkatan ya. Jadi kalau kita ngutangnya naik, mengalami bonds payable penurunan ya dari 33 ke 27 gitu. Jadi kalau bonds payable-nya itu berkurang, berarti kan kita tuh mencoba melunasi utang kita ya. Berarti ada arus kas negatif ya senilai 6.000. Selain itu ada juga kita share capital-nya naik gitu ya. Naik 4.000. Berarti ada issuance saham baru. Berarti kita positif karena kita terima uang. Dan ada pembayaran dividen ya, dikasih tahu di sini 25.000. Berarti ada arus kas turun, cash dividen itu nilainya 25.000. Berarti ini totalnya adalah Nah, sekarang kita tambahin jadi change in cash flow-nya 33.500 ditambah 8.500 dikurang 27.000 yaitu 15.000. Berarti udah betul ya. Beginning-nya 20.000, ending-nya tambah 35.000. Ini ya, udah sama dengan yang ini. Itu. Next. Terakhir, udah habis deh. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang mau nanya? Aman, Kak. Kak, aku mau tanya. Tapi dia materinya nggak ada di sini. Materi apa tuh? Yang apa sih yang ada yang pokoknya kita bikin tabel itu. Yang Iya amortisasi ya. juga nggak apa. Belum ada ya itu ya. Tunggu. Iya, Non-current ya, non-current liability ya. iya betul. Sebentar kita cari.
Oke, ini ada lagi. Coba ya. Nah, jadi di sini disuruh kita bikin entry untuk bonds ya. Jadi kan par-nya itu 100 juta. Ya, interest-nya itu 8% per tahun. Karena dia semi annual jadi 4% ya. Terus waktunya 3 tahun. Tapi karena semi annual jadi 6 kali. Dan price-nya itu 94. Artinya 94% dari par. Yaitu 94% dikali 100 juta. Rp94 juta. Ya. Nah, berarti journal entry-nya yang pertama itu kita terima cash karena kita pinjam dan kreditnya bonds payable. Nilainya 94 juta, pakai angka yang price ya. Nah, terus amortization schedule itu begini. Dia kan mintanya buat 2 tahun doang ya. Date berarti mulainya 1 Januari, 31 Juli, 1 Juli, 23, 1 Januari 24, 1 Juli 25, 1 Juli 24. Ya, sampai 1 Januari lagi 25. Nah, baru habis itu di sini ada nanti interest paid. Di sini ada interest expense. Di sini ada amortization. Di sini ada carrying amount ya. Jadi kan kalau ketika par-nya lebih besar daripada price-nya, berarti ini kan diskon. Nah, makanya dari 94 ini, kita pertama-tama kan tahun 94 ya. Kita harus buat jadi akhirnya 100 juta. Gitu. Berarti diskonnya dia kan 6 juta. Nah, dengan 6 kali pembayaran, berarti 1 kali payment, itu amortisasinya adalah 6 juta dibagi 6, yaitu 1 juta. Gitu ya. Makanya amortisasinya di sini langsung pasti 1 juta nih dari 23. 1 Juni 2023, 1 Juli 2023 1 juta. 1 Januari 2024 juga 1 juta. 1 Juli 2024 1 juta. Ini juga 1 juta. Makanya nanti di sini jadi 95, 96, 97, 98. Nah, interest paid itu adalah par dikali interest rate-nya. Jadi 100 juta dikali 4%. Berarti ini masuknya 4 juta. 4 juta. 4 juta. 4 juta. Nah, interest expense-nya itu ditambahin ya, 5 juta. 5 juta. 5 juta. 5 juta. Ini yang B. Terus yang C, journal entry untuk merecord tahun 2023 bulan Juni. Berarti kita ambil yang 1 Juli 2023 ya, angkanya ini. Kita mau record amortisasi. Berarti jurnalnya adalah kita kreditnya ada cash karena kita bayar bunga atau kita pakai interest payable gitu ya. 4 juta. Nah, interest expense kita 5 juta ya. Berarti ada 1 juta di sini. Itu account-nya bond payable.
Karena nanti 1 juta ini kan akan menambah ya, jadi 94 tambah 1 juta jadi 95. 95 tambah 1 juta jadi 96 gitu. Terus yang D, ini redemption at 102. Artinya, pada 30 Juni 2024 yang ini, ya, ketika carry amount 97, dia itu melunasi harganya 102% dari par, yang adalah 102.000. Nah, padahal carrying amount dia itu 97.000. Artinya ada rugi gitu ya, harusnya ngelunasnya cuma 97 tapi sekarang ngelunasnya 92. Jadi ada loss itu 102 kurang 97 yaitu 5 juta. Nah, ini disuruh apa ya? Oh, jurnal ya. Jurnalnya berarti kalau depresi posisinya nggak lihat tanggal kan cuma lihat tahun aja. Tergantung ya depresiasi apa ya. Harus lihat tanggal juga. Kadang-kadang ada depresiasi yang dipotong di tengah-tengah gitu. Kalau depresi, kalau depresi itu lihat itunya apa kapasitasnya. Ya, kayak kalau di yang awal tadi, kalau kapasitasnya 800.000, jadi dia nggak lihat tanggal dan nggak lihat hari gitu ya, dia lihatnya kapasitasnya. Kapasitas tambangnya itu berapa, yang sudah kepake itu berapa. Itulah nanti depresinya berapa. Nah, kita lanjut, berarti loss-nya 5 juta. Jurnalnya adalah cash di kredit, pasti karena kita bayar utang 102 juta. Bonds payable-nya itu berkurangnya 97 juta dan loss on bonds payable redemption itu 5 juta gitu. Ada pertanyaan nggak terkait apa Kak, aku long mau term tanya. liability ini? Heeh. 4% itu karena kita bayarnya 2 kali ya? Iya, jadi dibagi 2, 8% bagi 2. Oke. Thank you, Kak. Ada pertanyaan lagi? Mau tanya, kalau Heeh. misalnya depresi gitu, berarti Iya. pengurangan berikutnya di tahun berikutnya tuh Heeh. pakai yang udah kita kurangin sebelumnya kan? Enggak, pakai rate aja ya. Jadi mana ya tadi ya? Eh, sebentar. Ini ya, nih. Kalau depresi dia langsung kita kalikan, jadi kita bikin rate-nya dulu nih. Rumusnya yang investment dikurang residual value dibagi kapasitas total dia, ya. Dapatlah rate-nya 0,92. Nah, nanti setiap tahun tinggal dikali aja 0,92 sama yang berapa dikeruk tahun ini, gitu. Misalnya 2020 apa di sini? 2023 dia mengeruknya 124.000, berarti 0,92 dikali 124.000. Nanti tahun 2023 misalnya mengeruk lagi 200.000, berarti nanti jadinya 0,92 dikali 200.000 gitu aja. Jelas nggak? Ya, jelas Kak, makasih Kak. Oke, ada pertanyaan lagi?
Oke, kalau nggak ada, kayaknya cukup sekian. Terima kasih udah datang. Selamat malam dan selamat istirahat. Semangat ujiannya. Makasih, Kak. Ya, Kak. Iya, Makasih, Kak. sama-sama. Kak, mau tanya, Kak. Nanti Iya, ini apa?